dan sobat pintar semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel MTK SD Official. Di video kali ini kita akan belajar membaca tanda waktu, hubungan antar satuan waktu, dan lama suatu kegiatan berlangsung. Untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan penjelasan berikut. Membaca tanda waktu. Nah, kita perhatikan ini adalah gambar sebuah jam analog. Jam analog itu menggunakan 2 atau 3 jarum sebagai alat penunjuk waktu. Jarum pendek itu menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, untuk membaca jam perlu diketahui bahwa jarum pendek berpindah 1 angka setiap 1 jam. Sedangkan jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Nah, sebagai contohnya, kalau jarum panjangnya dari angka 12 dan kembali lagi ke angka 12, itu artinya 60 menit atau 1 jam ya. Jadi, misalnya jarum panjangnya menunjukkan angka 1 itu artinya 5 menit ya. Menunjukkan ke angka 2 berarti 10 menit. Menunjukkan ke angka 3 itu artinya 15 menit. Jadi, kalau untuk menghitung berapa menit itu adalah kelipatan dari 5. Kita perhatikan contoh yang pertama, jarum pendeknya menunjukkan angka 6, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Kalau misalnya jarum panjangnya angka 12, berarti kita bacanya tepat ya. Jadi kita baca mulai dari jarum pendeknya atau jarum jamnya, yaitu 6. Jadi pukul 6 tepat. Ditulis pukul 06.00. Contoh yang kedua, kita perhatikan jarum pendeknya menunjukkan angka 3, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 1. Nah, kita baca mulai dari jarum pendeknya, yaitu pukul 3 lebih angka 1 berarti 5 ya. Jadi pukul 3 lebih 5 menit dan ditulis pukul 03.05. Contoh yang ketiga, kita perhatikan jarum pendeknya menunjukkan angka 6, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 3. Kita baca mulai dari jarum pendeknya ya, yaitu pukul 6 lebih, nah berapa menit ya? Kita hitung. 5, 10, 15. Jadi pukul 6 lebih 15 menit. Ditulis pukul 06.15. Contoh yang keempat, kita perhatikan jarum pendek menunjukkan antara angka 6 dan 7. Sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Maka kita baca karena berada di antara 6 dan 7 itu artinya belum jam 7 ya. Jadi kita baca pukul 6 lebih, nah berapa menit kita hitung? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pukul 6 lebih 30 menit. Atau pukul setengah 7. Maksudnya pukul setengah 7 itu artinya setengah jam lagi pukul 7 ya. Ditulis pukul 06.30. Contoh yang kelima, kita perhatikan jarum pendek menunjukkan antara angka 6 dan 7, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 9. Maka kita akan bacanya mulai dari jarum pendeknya. Karena berada di antara 6 dan 7 itu artinya belum jam 7 ya. Jadi dibaca pukul 6 lebih, nah kita hitung berapa menitnya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, lebih 45 menit atau pukul 7 kurang 1/4. Maksudnya pukul 7 kurang 1/4 itu artinya 15 menit lagi tuh jam 7 ya. Atau ditulis pukul 06.45. Hubungan antar satuan waktu. Nah, kita perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. 1 menit itu ada 60 detik.
1 jam 3.600 detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 hari ada 24 jam. 1 minggu 7 hari. 1 bulan itu kita rata-ratakan 30 hari ya. Jadi di bulan Februari ada 28 atau 29 hari di tahun kabisat. Nah, ada yang 30 hari dan ada yang 31 hari. Jadi 1 bulan kita rata-ratakan 30 hari. 1 bulan rata-rata itu 4 minggu. 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun itu 365 hari. Kalau di tahun kabisat, 1 tahunnya itu 366 hari. Karena di bulan Februarinya ada 29 hari. 1 semester itu 6 bulan. 1 windu 8 tahun. Dan 1 dasawarsa 10 tahun. Nah, kita sudah mengetahui hubungan antar satuan waktu. Sekarang kita masuk ke contoh operasi hitung satuan waktu. Contoh yang pertama, 3 tahun sama dengan titik-titik bulan. Nah, untuk penyelesaiannya, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi, kalau 3 tahun itu berarti 3 kali 12 sama dengan 36 bulan. Contoh yang kedua, 35 hari sama dengan titik-titik minggu. Nah, untuk penyelesaiannya, kita perhatikan pada hubungan antar satuan waktu, itu 1 minggu ada 7 hari. Karena ini dibalik, yaitu hari menjadi minggu, maka kita bagi. Bagi dengan berapa? Yaitu 1 minggu ada 7 hari. Maka kita bagi dengan 7. 35 dibagi 7 sama dengan 5 minggu. Contoh yang ketiga, 3 jam tambah 15 menit sama dengan titik-titik menit. Untuk penyelesaiannya, kita ingat terlebih dahulu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kita tulis 3 jam tambah 15 menit sama dengan, kita kerjakan terlebih dahulu yang jam, buka kurung, 3 jam kita pindahkan 3-nya. 1 jam ada 60 menit, maka kita kali 60, tutup kurung, kemudian tambah 15 menit menjadi menit, menit menjadi menit itu tetap ya, jadi tinggal kita pindahkan angka 15-nya. Sama dengan 3 kali 60 itu sama dengan 180 tambah 15. Sama dengan 195 menit. Contoh yang keempat, 3 bulan dikurang 14 hari sama dengan titik-titik minggu. Untuk penyelesaiannya, kita ingat terlebih dahulu bahwa 1 bulan itu ada 4 minggu. Kemudian 1 minggu itu ada 7 hari. Kita tulis kembali, 3 bulan kurang 14 hari sama dengan, kita kerjakan terlebih dahulu yang 3 bulan, buka kurung, 3-nya kita pindahkan, 1 bulan ada 4 minggu, maka kita kali dengan 4, tutup kurung, kurang. Nah, sekarang kita kerjakan yang 14 hari ya, buka kurung, 14-nya kita pindahkan, dari hari menjadi minggu, kita ingat bahwa 1 minggu itu ada 7 hari, karena ini dibalik hari menjadi minggu, maka kita bagi dengan 7. Karena 1 minggu itu ada 7 hari, maka kita bagi dengan 7. Tutup kurung, sama dengan 3 kali 4 itu hasilnya adalah 12 kurang 14 dibagi 7 sama dengan ya 2. Jadi 12 kurang 2 sama dengan 10 minggu. Nah, selain digunakan untuk menentukan operasi hitung satuan waktu, hubungan antar satuan waktu juga banyak digunakan saat kita menentukan lama suatu kegiatan berlangsung. Sebagai contohnya, Anita berangkat dari rumah pukul 06.00 dan tiba di sekolah pukul 06.40. Berapa menit lama perjalanan Anita dari rumah ke sekolah? Untuk penyelesaiannya kita perhatikan, Anita berangkat pukul 06.00 dan tiba pada pukul 06.40. Maka untuk menentukan lama perjalanan Anita adalah jam tiba dikurang dengan jam berangkat.
yaitu 06.40 dikurang 06.00. 0 dikurang 0 yaitu 0. 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. 6 dikurang 6, 0. 0 kurang 0, 0. Jadi dapatnya adalah 00.40 ya. Jadi karena jamnya sama, ini menghitung lama perjalanan, maka itu hanya menitnya yang kita ambil karena jamnya itu 0. Maka lama perjalanannya itu hanya dalam hitungan menit. Jadi lama perjalanan Anita dari rumah ke sekolah adalah 40 menit. Contoh yang kedua, Bayu belajar di rumah mulai pukul 19.00 dan selesai pukul 20.15. Berapa menit Bayu belajar di rumah? Untuk penyelesaiannya kita tulis Bayu mulai belajar pukul 19.00. Selesai belajar pukul 20.15. Nah, untuk menentukan lama Bayu belajar adalah jam selesai belajar dikurang dengan jam mulai belajar. Jadi, 20.15 dikurang 19.00. Kita kurangkan, 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5. 1 dikurang 0 adalah 1. 0 dikurang 9, ya tidak bisa ya, kita pinjam dari angka 2, 2-nya kita coret, kita taruh 1 jadi 10. Jadi 10 dikurang 9 adalah 1, 1 dikurang 1 adalah 0. Jadi 1 itu menunjukkan jam dan 15 itu menunjukkan menit. Jadi 1 jam 15 menit. Karena pertanyaannya adalah dalam hitungan menit, maka 1 jam 15 menit akan kita ubah ke dalam bentuk menit ya. Kita tulis 1 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. 1 jam itu berapa menit? Ya, 60 menit ditambah 15 menitnya kita pindahkan. Jadi 60 menit tambah 15 menit sama dengan 75 menit. Jadi lama Bayu belajar di rumah adalah 75 menit. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!